Yap, selamat datang di Setrum.com. Nah, perkenalkan saya Dario. Biasanya saya jadi kameramen untuk video-video Setrum.com, tapi kali ini saya akan membawa Anda keliling IMS untuk melihat sepeda motor listrik, mobil listrik, dan juga mobil hybrid. Penasaran? Saksikan terus video ini. Sebenarnya sih ini gue udah datang dua kali. Yang pertama gue bersama Om Fab datang ke sini untuk shoot, tapi ada beberapa footage yang ketinggalan, jadi sekalian juga saya bikin keliling tour. Nah, ini motor yang dibikin Bamsud kalau salah. Bisa kelihatan tuh tanda tangannya Bamsud sama Atta Halilintar. Ya, ini adalah Mitsubishi Outlander PHEV, atau ya biar gampang saya sebenarnya PHEV aja. Nah, mobil ini sebenarnya cukup menarik karena ini bukan sekadar hybrid biasa, melainkan ini adalah mobil yang hybridnya bisa ada 3 mode, yaitu mode seri, hybrid seri, hybrid paralel, dan juga bisa juga jadi full EV mode. Nah, yang uniknya dari mobil ini adalah mungkin satu-satunya mobil hybrid yang AWD di Indonesia. Penasaran? Yuk kita cek. Nah, kita sebenarnya dalamnya agak susah kalau dibandingin sama Outlander biasa ya. Outlander yang ada di Indonesia, Outlander Sport. Karena ini Outlander ini ukurannya lebih besar. Nah, kita juga bisa lihat di sini, sebenarnya ini bukan pedal shift, tapi melainkan untuk rem generatif buat pengaturannya segala. Dan ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini sistem 4WD-nya dia, AWD atau 4WD. Misalnya seharusnya 4WD sih, soalnya karena ini sebenarnya bisa off-road sebenarnya. Nah, pada mobil ini di depan itu ada satu motor listrik, dan di belakang ada 2 motor listrik. Jadi bisa dikatakan tangannya tidak ada gardan, ya benar, gak ada gardan ke belakang. Nah, di pameran ini Outlander harganya turun dari 1,3 M menjadi 890 juta. Penurunan yang cukup banyak sebenarnya. Ya, ini adalah DFSK E-Gelora. Ini merupakan mobil listrik niaga pertama di Indonesia. Dan kita bisa lihat di sini jarak tempuhnya 300 km. Dan kapasitas baterai 42 kWh dan torsi maksimal 200 Nm. Nah, ayo kita cek dalamnya. Ya, dalamnya sih benar-benar seperti mobil niaga sih, tapi mobil niaga yang cukup mewah. Karena kita bisa lihat di sini ada head unit double dim, full HIR, dan sini ada G selector. Pada IMS 2021, MG memperkenalkan Indonesia dengan MG ZS EV, versi mobil listrik dari MG ZS. Nah, di sini kita bisa lihat mobil ini mempunyai baterai dengan kapasitas 44,5 kWh dan motor dengan rated power 68 kW
dan maksimum power 105 kW. Maaf kalau jika saya belum lancar ya. Ini saya juga lihat notes dari sini. Nah, bisa kita lihat nih modelnya sih. Saya bilang personally saya suka banget sih. Model British banget sih. Kita bisa lihat nih modelnya, bisa dikatakan nih kelas ya crossover ya. Nah, penasaran kan dalamnya? Ayo kita cek yuk di dalamnya. Kalau kita bisa lihat sih dalamnya, mirip banget sih sama ya MG ZS yang versi bensinnya ya. Paling kita bisa lihat sedikit perbedaan di sini. Ada G selector, dan rasanya sih itu aja sih bedanya sih. Dan saya personally saya sangat suka dengan interiornya, terbilang cukup mewah dan cukup nyaman. Ada kursinya juga. Nah, ini cara nih bedanya dari bensin ini adalah di tengahnya. Nah, ini nih lubang untuk ngisinya nih. Udah? Oke, di pameran ini juga Renault mengenalkan mobil listrik mereka, yaitu Renault Zoe. Ini bisa dikatakan salah satu mobil listrik yang cukup populer di negara asalnya. Sementara ini mobil hanya untuk pengenalan saja. Nah, kita bisa lihat ya, mobil ini menggunakan mempunyai tenaga sebesar 110 horsepower, torsinya 225 Nm, dan top speed 135 km per jam. Yang kita bisa lihat nih layar speedonya ada yang full layar, full digital, dan beberapa trimnya menarik juga. Ini menggunakan bahan denim. Menurut saya sih cukup stylish ya. Emang orang Perancis soal gini-gini memang jago. Ya, pada pameran ini Renault juga mengenalkan kembali Renault Twizy. Walaupun sebenarnya banyak orang tahu ini mobil apa, tapi saya masih senang sih sama desainnya sih. Sangat lucu. Mobilnya kecil, kayak walaupun bukan mobil paling kenceng, serasa kayak nyetir Formula One. Agak pintunya gila, keren banget. Pintunya Caesar. Dari segi dalam juga cukup simple sih. Cuma ada setir, speedometer, G selector, hazard parking, sama gas sama rem doang. Simple banget. Pada booth Prestige di IMS 2021, mereka bener-bener go full listrik. Dan bisa kita lihat semua mobilnya menggunakan Tesla. Bisa kita lihat Tesla Model S di sini, Tesla Model X, dan juga Model 3. Yang cukup menarik perhatian adalah Cybertruck. Tapi cukup disayangkan kalau kita lihat dari dekat, Cybertruck-nya ini melakukan mock-up aja. Tapi kita bisa lihat seberapa besarnya Cybertruck bakalan nantinya. Gila, besar banget ya.
Ya, ini adalah mobil yang dibuat Toyota untuk digunakan di Bali. Jadi kita bisa lihat muat cuma 2 penumpang. Bahkan jendelanya pasti pakai jendela model zaman dulu nih. Ini sliding ke bawah nih rasanya kalau saya lihat ya. Tempatnya dempet-dempetan. Nah, cocok sih untuk suasana romantis di Bali sih. Dalamnya cukup futuristik desainnya. Oh ya, saya lupa sebut namanya. Ini Toyota Seaport namanya. Di belakang ada namanya. Ya, inilah dalamnya Corolla Cross, salah satu mungkin mobil hybrid termurah dari Toyota. Dalamnya cukup menarik jika dibandingkan Toyota. Wah, modelannya ini terbilang lebih modern ya. Ya, inilah mesin dari Corolla Cross 1,8 liter dengan tambahan 1 motor listrik yang dikonfigurasi secara paralel. Oke, sekarang saya berada di boothnya Husqvarna. Maaf jika nyebutnya salah. Nah, mereka memamerkan motor trail kecil. Dan ini listrik. Namanya Husqvarna EE5. Motor ini menggunakan motor sebesar 2 kW dan menggunakan baterai sebesar 21 ampere hour. Nah, ini menggunakan charging time 70 menit dan motornya mampu mengeluarkan tenaga hingga 5 kW. Nah, tapi ini harus kita lihat ya, ukurannya kecil dan rasanya lebih diperuntukkan untuk anak-anak. Soalnya kita bisa lihat di spesifikasinya itu disebutkan berat maksimalnya 55 kg. Nah, kalau di KTM ini bisa dikatakan saudaranya Husqvarna yang tadi. Tapi ini merek KTM, namanya KTM SX E5. Spesifikasi sama persis dengan yang Husqvarna tadi, ukuran juga sama, tapi stylingnya styling KTM. Nah, NIO juga memamerkan semua line up-nya mereka. Oke, ini kita lagi di boothnya Benelli dan mereka baru saja merilis ini Benelli Dong, dan modelnya unik sih, saya bilang. Saya cukup suka, model Itali banget dan cukup futuristik dan sedikit kartunis kalau saya bilang. Ya, posisi skuter banget. Nah, kita lihat lucu ya, nih ya tombolnya. Tombolnya kita mengingatkan kita pada video game.
Oh iya, hampir lupa. Ini motor bisa kita inden dengan harga 34 juta. Ya, sekarang kita di bootnya Kiwi. Mereka memajang motor listrik namanya Easy Plus. Ya, menggunakan, bisa kelihatan sih menggunakan motor hard drive, dan motornya sih ramping sih untuk skuter. Mungkin cocok kali untuk yang mau belanja ke minimarket. Oh, alarmnya nyala. Maaf, saya bukan mau nyolong motor ini. Bisa kedengeran alarm. Ya, kalau di bootnya Honda Motor, mereka memajang PCX listrik. Sebenarnya motor ini sudah dipajang di EMS tahun lalu, tapi mereka pajang lagi. Secara penampilan mirip banget sama PCX yang versi bensin, tapi kita bisa lihat ada beberapa asen biru yang menegaskan motor ini ada motor listrik. Ya, di sini kita bisa lihat mereka menggunakan teknologi baterai swap. Di sini kita bisa lihat baterai beserta chargernya. Ya, ini Universitas Budi Luhur. Mereka memamerkan 3 motor listrik. Dan untuk lengkapnya, saksikan video kami yang akan kami tayangkan mungkin beberapa hari atau 1 minggu setelah video ini diluncurkan. Ya, sekarang kita di bootnya Vin, dan ini ada Vin Komodo. Ini merupakan mobil kendaraan full listrik. Yang cukup menariknya, ini mobil adalah mobil listrik yang bisa dipastikan hampir sebagian besar menggunakan produk Indonesia. Nah, kita juga sudah melakukan wawancara dengan orang yang terlibat dengan proyek ini. Maka juga akan kami tayangkan beberapa hari setelah video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Setrum.com. Terima kasih.